Hai kalian, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja di masa stay home yang tidak benar-benar stay home. Oke, hari ini aku mau bikin dot mandala untuk logo kampus kimia di tempat aku. Di situ kalian bisa lihat ada struktur atom-atomnya kayak gitu. Nah, untuk mempermudah pekerjaan, di sini aku print dulu logonya, terus aku tempel di triplex ukuran 21 cm. Nah, terus aku dot menyesuaikan warna yang ada di logonya, dan untuk tulisannya itu aku perjelas aja dengan akrilik. Sorry banget untuk proses dotting logonya itu aku nggak bikin videonya karena emang awalnya itu nggak ada niat buat bikin video ini, tapi ternyata setelah beberapa saat akunya yang nyesal. So, supaya penyesalannya tidak terlanjur lebih banyak, nanti numpuk malah jadi penyakit liver, jadi aku putuskan buat bikin video untuk next proses aja, yang buat bagian luarnya aja. Untuk akriliknya seperti biasa aku pakai akrilik dari Titi Joico karena memang sangat mudah ditemukan di ATK dan sejenisnya. Nah, untuk warna lainnya aku juga pakai dari Faber-Castell, tapi nanti untuk bagian luarnya aja sedikit Faber-Castell yang warna biru. Di situ kalian lihat warna hijaunya itu yang 1 2 3 layer itu sebenarnya warnanya itu beda. Aku rencananya bikin gradasi, tapi pas kering itu dia jadinya itu dark semuanya. Jadi sebenarnya itu gagal warnanya, karena waktu dia masih basah itu warnanya terlihat lebih terang, tapi pas sudah kering itu dia jadi lebih gelap. Untuk warna yang sekarang lagi aku bikin itu warna pale orange aku campur sama kuning, tapi pale orange-nya itu tuh cuma sedikit aja. Nah, habis itu bagian layar keduanya tinggal aku tambahin putih, terus aku dot aja lagi sekeliling. Untuk logonya di sini aku mau ngasih tahu kalau aku itu memang bisa dotting, tapi aku tuh nggak bisa gambar. Jadi kayak misalnya gambar logo atau misalnya gambar kayak sketsa muka atau kayak ngedesain gambar-gambar yang kayak orang-orang itu tuh nggak bisa. Atau misalnya kayak mandala terus dikombinasi dengan gambar ikan, atau misalnya mandala dikombinasi dengan gambar Doraemon, kayak karakter-karakter seperti itu tuh aku tuh nggak bisa gambar yang kayak gitu. Itulah kenapa aku itu suka mandala, tapi akhirnya karena kekurangan itu aku putuskan buat belajar lebih di dot painting. Nah, karena di sini aku ngeliat seperti kayak lebih mudah aja gitu loh, karena emang awalnya memang nggak punya basic buat gambar kayak yang karakter-karakter seperti itu. Nah, makanya di sini yang logo itu tuh aku print aja buat mempermudah pekerjaanku. Jadi aku tuh nggak pusing harus aduh ini gambarnya harus kayak gimana, ini harus gambarnya yang kayak gimana. Oke, kita lanjut ngomong soal warna saja. Di sini aku pakai warna hijau. Jadi hijau yang tadi di layer pertama, kedua, dan ketiga itu aku tambahin aja sama putih. Terus kayak light green. Nah, kalau yang sekarang ini warnanya itu hijau, yang tadi juga yang sebelumnya itu aku campur dengan kuning. Jadi dia jadi kayak neon green atau lime. Ya, pokoknya hijau dicampur dengan kuning. Aku nggak tahu pasti sih nama warnanya itu apa. Nah, di situ tuh aku kasih space biar bisa dotting bentuk lingkaran. Nanti kita balik lagi prosesnya ke dalam yang ada hitamnya itu. Nanti itu tuh bakalan kita dot juga di situ. Nah, untuk yang layer kedua, untuk yang proses luarnya ini itu aku campur dengan biru. Hijau yang di layer pertamanya itu aku campur dengan warna biru. Nah, terus aku campur biru lagi. Jadi nanti dia jadi gradasi hijau ke biru terang begitu. Di sini biru yang aku pakai itu masih biru dari Titi Joico yang warnanya itu sky blue. Jadi sky blue Titi dan sky blue dari Faber-Castell itu dia beda. Kalau sky blue dari yang Faber-Castell itu dia birunya lebih biru. Kalau yang sky blue dari Titi itu birunya itu lebih soft. Jadi kayak birunya itu lebih terang. Nah, kalau yang bagian lagi aku dotting ini aku masih pakai yang sky blue dari Titi. Nah, nanti pas yang bagian yang keluarnya lagi nanti aku mau dapetin biru yang lebih nampol. Biru yang lebih nampol aku pakai birunya yang dari Faber-Castell. Di sini aku sengaja bikin
ada spasinya begitu, supaya ada variasi aja layernya, biar nggak monoton kayak ukurannya sama gitu. Jadi lebih variasi aja sih, terlihat lebih bagus, lebih enak dilihat di mataku sih, nggak tahu mata orang. Harapannya kalau dari mata orang juga terlihat bagus. Untuk kombinasi warna yang aku pakai sekarang ini dia mirip dengan kombinasi warna dari lukisan aku yang ada quote Alice Well-nya. Nah, memang dosennya itu dia milih kombinasi warnanya itu yang ini. Jadinya aku bikin warnanya tuh seperti ini. Tapi dia di sini aku kombinasi sih, aku modif lagi. Jadi terlihat sama, desainnya itu mirip, tapi warnanya itu aku bikin lebih soft aja, biar ya nggak sama-sama banget aja sih dengan karya sebelumnya. Nah, biru yang aku pakai ini, nah itu sudah aku campur dengan yang Faber-Castell yang sky blue. Nah, di situ bisa kalian lihat warnanya itu beda. Walaupun ya memang yang sky blue dari Faber-Castell itu memang aku tambahin sedikit dari titik biar nggak terlalu beda banget. Nah, setelah selesai buat proses yang bagian luarnya ini, aku biarkan dulu kering. Nah, setelah kering baru aku lanjut lagi untuk proses yang bagian dalam. Bagian dalam yang gagal warna itu, di situ aku dot lagi bagian atasnya, ya supaya lebih kelihatan aja. Nah, di situ aku dotnya ya numpuk aja di atas karena sudah kering, jadi dia nggak bakalan mengganggu warna bagian belakangnya. Nah, di situ aku bikin gradasi ya, warna hijau juga. Jadi aku campur putih buat layer keduanya, terus aku campur putih lagi bagian luarnya. Jadi 3 layer itu warna gradasi. Nah, itu sudah agak kering, bisa kalian lihat. Nah, warnanya lebih terlihat bagus daripada yang di belakang. Untuk kombinasi warnanya di sini aku pribadi lebih suka warna itu yang senada. Jadi kalau misalnya hijau itu dia ke kuning, kayak warna-warna gradasi gitu. Sedangkan aku tuh nggak terlalu suka dengan warna-warna yang bertabrakan. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat ada karyaku yang warnanya bertabrakan, itu artinya aku sedang bereksperimen mencoba warna-warna baru. Nah, buat bagian yang di dalamnya yang hitam ini ini aku masukkan warna yang di bagian luarnya itu tadi. Jadi warna-warna yang ada aja yang diberdaya gunakan. Kalau ngomongin soal warna, sebenarnya itu selera aja sih. Kalau misalnya aku lebih suka warna yang senada, kalian bisa mempraktekkan ini dengan memakai warna-warna yang kalian suka gitu. Jadi nggak perlu yang persis sama seperti ini. Kalian bisa pakai warna lain juga, tapi dibikin gradasi seperti yang aku bikin di sini juga bisa. Sorry, bukan corona. Itu batuk karena kurang minum air putih, kebanyakan ngopi. Di situ aku tutup lagi dengan warna biru, terus aku kasih warna Tosca di bagian luarnya itu, terus aku tutup lagi dengan warna hijau supaya warnanya itu nyatu aja, terlihat bagus lah. Kadang aku susah sih deskripsikannya itu seperti apa. Untuk warna yang aku bikin itu tuh aku nggak tahu sih warnanya itu namanya itu warna apa. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri lah perbedaan dari warna-warna yang aku campur itu apa namanya. Nah, itu tuh sudah kering. Jadi itu dan sudah aku furnish dengan matte furnish dari Simbalion. Ini matte furnishnya lumayan bagus dan hasilnya itu matte. Aku pribadi sih suka yang matte, terlihat lebih klasik dan cocok aja sih dengan dot painting. Aku nggak tahu kalau kalian mau pakai yang glossy silahkan. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Hope you like it. I'm sorry if I'm talking too much. Stay safe and all is well. Bye.